Saat ini, Tuhan menuntun aku hingga aku dapat menyelesaikan perkuliahan di Akademi Keperawatan Yatna Yuwana Lebak. Tepatnya di kota kecil Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Desa Jatimulya. Aku ingin bercerita tentang seorang teman, namanya Andrian Triandi. Seorang pemuda biasa yang lahir dari keluarga sederhana. Kisah Andrian tak seberuntung anak-anak lain yang bisa dengan mudah menempuh pendidikan tanpa harus berjuang sekuat tenaga. Semua berawal ketika ayahnya meninggal dunia saat ia duduk di kelas 2 SMP. Hal tersebut meninggalkan duka yang mendalam bagi Andrian saat itu. Kepergian sang ayah mengharuskan Andrian dan ibunya berjuang sekuat tenaga untuk tetap bertahan hidup serta memperjuangkan pendidikan Andrian. Kondisi ekonomi yang begitu sulit sempat membuat Andrian terpukul dan putus asa. Namun, ia berusaha bangkit, membantu meringankan beban ibu dan kakaknya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Di pagi hari yang sejuk, Andrian sudah bangun dan pergi ke hutan untuk membantu ibunya mengambil getah karet. Waktu berlalu hingga Andrian lulus dari sekolah menengah atas. Saat itu, Andrian masih belum mengetahui arah perjalanan hidupnya. Ia bingung antara ingin melanjutkan kuliah atau bekerja membantu ibunya. Dalam lubuk hati yang paling dalam, ia sangat ingin berkuliah seperti teman-temannya, tapi tidak tahu biayanya dari mana. Suatu ketika, Tuhan mempertemukan Andrian dengan seorang romo. Beliau memberikan kesempatan kepada Andrian untuk berkuliah. Namun, Andrian harus bekerja terlebih dahulu di Yayasan Mutiara Kasih Karolus untuk merawat para lansia. Penawaran tersebut membuat Andrian merasa bimbang. Bisakah aku meninggalkan ibuku sendirian? Bisakah aku menggapai mimpiku dan mewujudkan semua harapan ibu dan ayahku? Namun, akhirnya Andrian memutuskan untuk menerima tawaran itu serta memulai kehidupan barunya di tanah rantau. Perjuangan di tanah rantau dimulai saat Andrian bekerja di Yayasan Mutiara Kasih. Andrian bekerja di Yayasan Mutiara Kasih selama 3 tahun dengan ikatan dinas. Penghasilan yang Andrian dapatkan selama bekerja di Yayasan Mutiara Kasih menjadi bekal untuk Andrian melanjutkan kuliah. Selesainya ikatan dinas dengan Yayasan Mutiara Kasih, Andrian direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan berkuliah di Akademi Keperawatan Yatna Yuwana Lebak. Kehidupan kampus pun dimulai. Andrian berkuliah seperti teman-teman lainnya, namun ia tidak ingin merepotkan ibunya. Maka ia berkuliah sambil bekerja, menjadi pekerja paruh waktu, sebagai perawat home care, serta bekerja di sebuah warung nasi. Hal tersebut menjadi sumber penghasilan untuk menutupi biaya hidupnya. Menjadi mahasiswa bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang perlu ditempuh. Suka duka, tangis tawa, mengiringi setiap perjalanan kisah hidup Andrian. Perjuangan yang Andrian lakukan belum seberapa dibandingkan jerih payah orang tua yang rela banting tulang demi anaknya bisa mengenyam pendidikan yang layak. Tak ingin mematahkan hati dan harapan orang tuanya, Andrian bertekad dalam diri bahwa dia harus mampu membuat perubahan yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Perjalanan menjadi mahasiswa keperawatan tidak luput dari praktik belajar lapangan. Hal tersebut mengharuskan Andrian untuk praktik di rumah sakit. Karena keterbatasan ekonomi, maka Andrian memutuskan untuk berjalan kaki ke rumah sakit tempat ia praktik belajar. Tak jarang pula, ia praktik pada siang hari hingga malam hari. Kemudian ia tetap bekerja keluar kota sebagai perawat home care. Fisik yang sudah lelah, pikiran yang sudah kacau, terkadang membuat Andrian bertanya-tanya pada dirinya. Mengapa semua ini terasa begitu tidak adil? Mengapa aku harus menderita ini
Di saat orang-orang bisa dengan tenangnya tertidur tanpa memikirkan besok harus berjuang sekeras aku. Namun, pesan ibu yang memintanya untuk hidup bahagia dan tidak menderita seperti yang dirasakan ibunya membuat Andrian harus menjadi laki-laki yang tangguh serta tak banyak mengeluh. Waktu berlalu begitu cepat. Perjuangan Andrian untuk menyelesaikan pendidikan D3 keperawatan hampir selesai. Kini, Andrian disibukkan dengan rutinitas menyusun tugas akhirnya yang juga menyimpan banyak cerita sedih yang harus Andrian lalui. Tak jarang Andrian merasa lelah dan putus asa ketika melihat teman-temannya yang memiliki begitu banyak dukungan dari keluarganya. Sedangkan Andrian harus berjuang sendiri demi menggapai mimpinya. Senja turun begitu syahdu. Sesyahdu perasaan Andrian yang sedang bersimpuh di depan makam ayahnya. Andaikan ayahnya masih ada, ingin ia peluk beliau seerat-eratnya. Andrian ingin mengabarkan kepada ayahnya bahwa ia sudah berjuang hingga kini telah memperoleh gelar ahli madya keperawatan. Semoga di sana Bapak bangga dan bahagia melihatku. Hari wisuda telah tiba. Berjuta syukur pada Tuhan atas segala karunia. Aku berkumpul bersama teman-temanku saling bertukar cerita. Ada teman-teman lainnya juga yang sama-sama berjuang sepertiku. Dan tentu saja ada Andrian Triandi, ahli madya keperawatan, teman yang kuceritakan. Aku yakin selain kami, ada kalian yang juga berjuang dengan cara masing-masing untuk mencapai titik ini serta meraih mimpi kalian. Teruslah berjalan, perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini. Masa depan serta tantangannya sudah menanti di depan mata. Selamat berjuang, selamat menggapai impian.